Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Rafiansyah akan menjelaskan tugas struktur data, di mana tugasnya disuruh membuat program menu berbasis queue yang memungkinkan pengguna untuk yang pertama menambahkan elemen ke dalam queue atau enqueue. Yang kedua, menghapus elemen dari queue atau dequeue. Yang ketiga, melihat elemen depan atau front. Yang keempat, melihat seluruh isi queue atau display. Yang kelima, disuruh membuat menu exit. Sebelum saya menjelaskan detail codingan yang sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan kode yang mengimplementasi queue dalam C++ kali ini. Enqueue menambahkan elemen ke belakang antrian. Dequeue menghapus elemen dari depan antrian. Front element berfungsi menampilkan elemen depan antrian atau elemen yang kita input paling pertama. Display menampilkan semua elemen dalam antrian atau menampilkan semua data yang kita sudah input. IsEmpty mengecek apakah antrian kosong. Nah, cara kerja program meminta pengguna memilih jenis queue, array atau linked list. Menampilkan menu dengan pilihan tambah elemen atau enqueue, hapus elemen atau dequeue, lihat elemen depan. Terus yang terakhir adalah menu keluar. Kali ini juga saya akan menjelaskan konsep dasar queue. Sebuah queue memiliki dua operasi utama. Yang pertama, yang seperti kita jelaskan tadi di awal, enqueue adalah untuk menambahkan elemen ke belakang queue, dan dequeue menghapus elemen dari depan queue. Selain itu, ada beberapa operasi pendukung. Ada 4 operasi pendukung dalam queue. Yang pertama ada front, untuk mengakses elemen paling depan tanpa menghapusnya. Yang kedua ada rear, untuk mengakses elemen paling belakang. IsEmpty mengecek apakah queue kosong. IsFollow mengecek apakah queue penuh jika menggunakan array. Nah, kali ini saya akan menjelaskan codingan queue yang sudah saya kerjakan. Nah, masing-masing ini semua sudah diberi tanda agar tidak membingungkan. Nah, yang pertama ada define max size 10. Ini adalah ukuran maksimum queue untuk array. Nah, ukuran maksimal adalah 10. Ini setelah kita menaruh misal 100 adalah berarti input maksimal kita bisa 100. Nah, di sini ada class queue array. Nah, ini untuk menggunakan array ya. Nah, int armax ini adalah berfungsi array untuk menyimpan elemen queue. Nah, di bawahnya adalah index untuk elemen depan dan belakang. Nah, yang ini adalah konstruktor untuk inisialisasi queue kosong. Dan di bawahnya adalah berfungsi untuk mengecek apakah queue kosong. Ya, nah ini juga untuk mengecek apakah queue penuh. Dan di bawahnya adalah untuk mendapatkan ukuran queue. Nah, yang ini untuk menambahkan elemen ke queue. Jika queue kosong, send front ke 10. Nah, ini untuk berfungsi untuk itu. Nah, yang kode ini adalah untuk menambahkan elemen ke array dan geser rear. Nah, yang codingan ini adalah berfungsi untuk menghapus elemen dari queue atau dequeue. Nah, yang ini untuk jika hanya satu elemen reset queue. Yang bawahnya adalah geser front ke elemen berikutnya. Nah, codingan yang selanjutnya ada fungsi untuk melihat elemen depan. Nah, yang ini adalah display atau menampilkan semua elemen dalam queue. Dan yang bawahnya adalah struktur node untuk queue berbasis linked list. Yang tadi berbasis array. Nah, yang ini saya akan menjelaskan yang berbasis linked list. Nah, ini adalah buat class queue linked list untuk menggunakan linked list. Nah, yang pertama ada pointer ke elemen depan dan belakang queue. Yang kedua ada konstruktor untuk inisiasi queue kosong, sama seperti array. Nah, yang selanjutnya ada fungsi untuk mengecek apakah queue kosong atau isEmpty. Nah, yang bawahnya adalah untuk menampilkan
menambahkan elemen ke queue atau enqueue. Nah, ini adalah buat node baru. Jika kosong, send from real ke node baru. Nah, ini untuk tambahkan node ke akhir queue. Dan yang bawahnya adalah fungsi untuk menghapus elemen queue atau dequeue atau is empty. Dan selanjutnya ada fungsi untuk melihat elemen elemen depan atau front element. Dan selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan semua elemen dalam queue atau display. Selanjutnya ada fungsi menu untuk queue berbasis array. Ini adalah menu-menunya yang akan ditampilkan jika kita memilih yang berbasis array. Dan bawahnya sama. Ini tampilan menu jika kita memilih yang berbasis linked list. Nah, fungsi utama untuk memilih tipe enqueue. Di sini ada tampilannya. Pilih jenis queue, queue array, queue linked list. Pilihan Anda. Nah, nanti di menu akan menampilkan seperti ini. Saya akan merunningnya agar terlihat tampilan hasilnya. Nah, tampilan pertama jika kita sudah merunning, di sini kita disuruh milih jenis queue. Nah, yang pertama ada queue berbasis array dan yang kedua ada queue berbasis linked list. Nah, yang pertama kita akan mencoba yang berbasis array. Nah, di sini muncul tampilan queue program array. Adalah ini berarti emang benar berbasis array. Yang pertama ada enqueue atau tambah elemen, dequeue hapus elemen, front lihat elemen ke depan, display lihat semua elemen, dan yang terakhir adalah exit. Nah, kita akan mencoba yang pertama. Nah, kita disuruh memasukkan elemen. Nah, saya akan memberi contoh angkanya adalah 13. Nah, di sini kita setelah mau nambah elemen lagi atau mencoba menu-menu selanjutnya. Nah, saya memilih untuk tambah elemen lagi. Sini saya masukkan 12. Saya masukkan lagi elemen 11. Nah, di sini kita akan mencoba menu ketiga dulu lah, front atau lihat elemen depan. Nah, coba apakah benar elemen yang pertama kita akan muncul di sini, yang paling pertama kita input. Nah, benar. Sini kan kita naruh input 13. Nah, di sini elemen depannya 13. Nah, di sini kita akan mencoba menu yang keempat, display atau lihat semua elemen. Nah, sini akan menampilkan harusnya kalau jika berhasil akan menampilkan semua elemen yang sudah kita input. Nah, tadi kita input 13, 12, 11. Nah, berarti ini berhasil. Nah, yang ketiga kita akan mencoba dequeue atau hapus elemen. Nah, ini di sini angka 13 telah dihapus dari queue. Nah, cara mengecek ya kita akan menggunakan menu nomor 4 atau display. Nah, di sini berarti elemen terdepan kita sudah terhapus. Nah, kali ini saya yang kedua akan menjelaskan yang berbasis linked list. Queue berbasis linked list. Nah, di sini tampilannya hampir sama seperti array, cuman bedanya di sini tulisannya linked list. Yang pertama kita akan tes nomor 1. Skin 13, 12, 11. Nah, di sini kita sudah menginput 3 elemen yaitu 13, 12, dan 11 ke dalam program queue berbasis linked list ini. Nah, seperti tadi kita akan mencoba menu nomor 4 dulu, display atau lihat semua elemen. Nah, di sini sama seperti array tadi. Di sini tertera yang sudah kita input tadi
13, 12, 11. Nah, kita akan mencoba front, lihat elemen depan. Nah, itu berarti akan menampilkan elemen yang paling pertama kita input. Nah, di sini 13 sama seperti yang tadi saya input pertama. Nah, di sini kita akan menghapus elemen. Nah, nomor 13 sudah dihapus dari Q. Nah, kita akan mengeceknya di display. Nah, di sini sudah terhapus. Coba kali ini kita akan menghapus elemen lagi. Nah, nomor 12 sudah terhapus dan 11 sudah terhapus. Kita akan mengecek apakah semua yang kita hapus itu masih ada atau tidak di dalam queue ini. Kita akan memencet menu nomor 4. Nah, queue kosong berarti semua elemen yang kita input sudah terhapus. Nah, kali ini juga saya akan menjelaskan konsep dasar queue. Sebuah queue memiliki dua operasi utama. Yang pertama, yang seperti kita jelaskan tadi di awal, enqueue adalah untuk menambahkan elemen ke belakang queue, dan dequeue menghapus elemen dari depan queue. Selain itu, ada beberapa operasi pendukung. Ada 4 operasi pendukung dalam queue. Yang pertama ada front, untuk mengakses elemen paling depan tanpa menghapusnya. Yang kedua ada rear, untuk mengakses elemen paling belakang. Is empty mengecek apakah queue kosong. Is full mengecek apakah queue penuh jika menggunakan array. Nah, kali ini kita akan menjelaskan perbedaan implementasi queue. Implementasi queue dalam STL, kelebihannya adalah mudah digunakan dan efisien. Selain itu, kekurangannya adalah tidak bisa dikostumisasi. Nah, kalau kita menggunakan array, kelebihannya adalah mudah dipahami dan cepat. Nah, kekurangannya ukuran tetap boros jika tidak menggunakan circular queue. Jika menggunakan linked list, kelebihannya adalah dinamis, tidak ada pemborosan memori. Selain itu, kekurangannya adalah menggunakan lebih banyak memori untuk pointer. Nah, kesimpulan yang sudah saya jelaskan adalah queue adalah struktur data berbasis FIFO, first in atau first out, yang bisa diimplementasikan dengan berbagai cara. Menggunakan STL yang paling mudah digunakan. Jika menggunakan array yang sederhana tapi boros jika tidak dibuat sirkular. Menggunakan linked list yang fleksibel tapi memerlukan lebih banyak memori. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Akmal Rafiansyah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.